Umi dan Ustadz semua yang telah memberikan waktunya. Saya di sini ingin menyampaikan berita yang lagi hot di akhir-akhir ini mengenai anak usia dini dan bagaimana kita guru baik itu PAUD dan MI menanggapi hal tersebut seperti itu. Sebelumnya ada yang tahu ini gambar apa atau siapa? Siapa namanya? Alvaro ya. Ada yang tahu kisah hilangnya anak ini? Oh, yang kemarin diculik itu. Jadi anak ini itu hilang selama 8 bulan. Dari bulan Maret sampai baru ketemu November tahun ini. Nah, anak ini ternyata diculik sama ayah tirinya sendiri dan akhirnya terbunuh. Gitu. Jasadnya ditemukan di sungai. Bagi sebelumnya mohon maaf ini ya, agak sedikit sensitif karena yang ceritanya memang seperti itu adanya. Kemudian ini ada siapa? Siapa yang tahu ini? Kasus ini? Ya. Apa yang terjadi kepada Dek Bilkis? Dijual 3 juta. 3 juta, ya betul. Dijual 3 juta sama orang Sukoharjo. Sampai 180 juta. Nah, terus nanti dia rencananya akan dijual ke Kamboja dengan harga 180 juta, betul. Anak ini berusia 4 tahun. Rumahnya di Makassar dan ditemukan di Jambi. Gitu. Nah, teman-teman, ini saya bacakan fakta-fakta yang terutama dari kasusnya Dek Bilkis ini. Jadi pelaku penculikannya itu adalah seorang wanita yang dia sendiri sudah pernah menjual anak kandungnya sendiri, 3 anak kandungnya seharga 300.000. Jadi satu anak 100.000, bayangin. Dia itu sudah mengandung selama 9 bulan, 3 kali, melahirkan 3 kali dan dijual 300.000 tok. Kayak gitu. Anaknya aslinya itu 5, yang 2 akhirnya dia memutuskan untuk merawatnya sendiri gitu. Setelah menjual ketiga anaknya itu. Begitu ya teman-teman. Jadi pelaku ini yang bernama Sri Yuliana itu sudah berpengalaman dalam menjual anak gitu. Nah, kebanyakan pelaku penculikan Dek Bilkis ini tuh wanita, padahal biasanya kita kan menganggap kalau wanita itu lebih aman daripada laki-laki. Kita tuh kalau ngelihat anak sama ibu-ibu itu kan kayak normal aja gitu kan, kita nggak curiga. Nah, ini penculiknya itu ada 4 orang dan cuma 1 tok yang laki-laki, yang lainnya wanita semua. Nah, terus ini adalah fakta-fakta. Dari 2020 sampai 2024 ada 3.703 orang yang sudah menjadi korban perdagangan orang. Di orang Indonesia itu sudah mencapai 3.700, itu korbannya. 1.900-nya itu dikirimkan ke Kamboja. Dan tahun ini 2025 92 orang dari Indonesia meninggal karena kasus perdagangan manusia itu. Dan kebanyakan itu 40%-nya dari korban-korban itu berasal dari Sumatera Utara yang sekarang sedang terdampak bencana. Yaitu mungkin karena iming-iming gaji ya, iming-iming gaji, tiket pesawat gratis, dan dia pun ingin mempunyai masa depan yang lebih cerah ya. Jadinya dia berusaha sebaik mungkin gimana nih caranya biar aku bisa memperbaiki hidupku, sehingga terkena iming-iming seperti itu. Nah, teman-teman, apalagi sekarang sini kan Sumatera Utara, qadarullah banjir bandang. Nah, itu tuh secara tidak langsung membuat
anak-anak di Sumatera itu menjadi lebih rentan lagi terhadap kasus ini, kasus perdagangan manusia ini. Karena apa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, ruang pengawasan terbatas. Orang dewasa, ya karena kondisi bencana yang seperti itu, sehingga pengawasan kepada anak-anak itu pasti kurang. Orang tua sibuk mengurus logistik dan barang-barang berharga mereka. Kemudian pada akhirnya namanya anak-anak kan, anak itu bermain dan mereka bermain tanpa pengawasan, sehingga hal ini tuh sangat sangat menguntungkan penculik, pelaku kekerasan seksual, dan juga perekrut perdagangan orang. Dan apalagi mereka ada banjir, dari miskin tambah miskin dong, gitu, sehingga lebih rentan sekarang. Nah ini kan Umi, tapi kan itu di Sumatera Utara terutama ya, itu kan Sumatera Utara, kan kita di Jawa lah. Karena jangan seperti itu dulu, karena itu di Sumatera Utara sangat mungkin terjadi, itu juga terjadi di Jawa. Dan apalagi Bilqis itu yang beli orang Sukoharjo. Nah itu kan berarti ada sindikat juga di Jawa Tengah, begitu. Nah kita, bagaimana kita melindungi anak-anak kita di sekolah dan anak-anak kandung kita. Sini kan banyak umi ustadz yang masih punya anak usia dini kan, kebanyakan. Nah itu kan benar-benar adalah korban ideal untuk perdagangan manusia, seperti itu. Nah ini kenapa kok hal ini tuh marak terjadi di Indonesia? Nah ini karena sistem Indonesia itu sangat rendah pemahaman untuk otoritas tubuh. Otoritas tubuh itu apa, Tommy? Otoritas tubuh, tubuhku itu ya punyaku, itu hakku, gitu. Jadi ya anak-anak itu kurang pemahaman kalau tubuh mereka tuh punyanya mereka, gitu. Jadi mereka itu kurang paham kalau dipeluk orang itu mereka harusnya mau, padahal mereka bisa menolak. Dicium orang tuh mereka harus mau, padahal mereka bisa menolak, gitu deh Ustadz. Nah inilah saya ingin mengajak serta mengusulkan kepada tim manajemen pentingnya body safety training untuk anak-anak kita, karena kan zaman itu semakin mengerikan dan sindikat-sindikat ini itu sudah kelasnya internasional, sehingga pasti itu mereka profesional banget gitu loh, dan mereka sangat mengerikan gitu. Terutama kita kan juga ada kelas inklusi deh Umi dan Ustadz. Nah anak-anak inklusi itu jauh lebih rawan daripada anak-anak yang normal, karena mereka meminta pertolongan itu mungkin lebih susah dari anak-anak normal, seperti itu. Nah ini saya juga ada contohnya SLB Negeri Biren Aceh. Jadi mereka berbentuk pengenalan bagian tubuh, batasan-batasan yang boleh dipegang, boleh tidak, sentuhan boleh dan tidak boleh, itu yang sudah kita nyanyikan, sehingga anak itu memahami dan mengkomunikasikan ketidaknyamanannya saat dipegang orang lain, seperti itu. Nah itu pun juga sebagai upaya pencegahan pelecehan seksual, gitu ya Umi Ustadz. Nah dan Alvaro itu tadi kan bukan orang asing. Kalau Bilqis itu kan orang asing ya yang menculik. Nah ini kan kalau Alvaro ini enggak, ini orang terdekat, yaitu ayahnya, meskipun ayah tiri. Nah dan itu tuh kasus Alvaro itu enggak cuma satu, ada jutaan kasus yang malah pelakunya itu adalah orang terdekat, bapak atau ibunya, atau kakaknya, atau om, tante, seperti itu ya. Nah kita juga harus ngajarin ke anak-anak kalau mereka itu berhak menolak sentuhan, pelukan, ajaan, bahkan kepada orang-orang yang dikenal mereka, seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, gimana Umi caranya? Nah ini untuk TK ya, untuk TK bisa anaknya diminta untuk menggambar manusia, menggambar diri sendiri, kemudian anaknya itu diminta menunjukkan
mana area pribadi, seperti itu. Kemudian mengatakan kalau batasan-batasan sentuhan, dan orang tua boleh atau yang mengasuh dia boleh menyentuh kalau ada perlunya tuh semisal kayak cebok atau ada yang terluka, seperti itu. Kemudian ada dongeng dengan boneka tentang sentuhan aman dan tidak aman, yaitu mungkin bisa dipraktekkan nanti di sekolah. Kemudian ada role play apa? Role play penculikan. Jadi itu nanti gimana dia diajak oleh orang asing, terus kita lihat bagaimana reaksi anaknya nanti, gitu. Apakah dia ikut aja ataukah dia minta tolong, seperti itu, minta tolong atau berlari. Nah, kita pun juga harus mengenalkan sama anak apa yang harus dilakukan kalau kamu tuh diajak orang asing, kalau kamu dikasih sesuatu sama orang asing, kayak gitu. Siapa aja orang dewasa yang bisa kamu percaya, seperti orang tua, keluarga dekat seperti mbah, tante, om, seperti itu, atau guru, itu kan bisa. Kemudian kamu tuh harus lari kemana kalau semisal hal itu terjadi. Boleh lari ke rumah, apa ke kantor polisi, apa ke sekolah, kayak gitu. Kalau semisal deket ya. Atau mungkin ke tetangga juga bisa, minta tolong sama ke tetangga dan lain sebagainya, gitu. Kemudian juga perlu diingat untuk mengajarkan hal ini ada batasan yang harus kita hindari. Yang pertama, saat mengedukasi anak-anak itu sesuaikan dengan usianya. Jangan menggunakan istilah dewasa. Nanti anak akan bingung dan memang ya mereka itu tidak mengerti apa yang kita ucapkan nantinya. Yang kedua, pendidikannya aja nggak cukup ya. Pendidikan di sekolah maksudnya. Di lingkungan pun kita harus kerjasama sama orang tuanya. Karena kalau mereka udah terbekali ini, tapi kalau lingkungannya nggak mendukung, itu ya sama aja bohong gitu loh. Kemudian yang ketiga, hindari pendekatan menakut-nakuti. Kayak kalau kamu nggak bilang gitu nanti penculiknya datang lu, gitu. Karena itu nanti malah menunjukkan trauma dan rasa takut berlebihan. Nanti anaknya malah takut cerita. Nah ini kita lebih menekankan kalau tubuhmu tuh berharga, kamu harus jaga sebaik-baiknya, gitu. Jadi kesimpulan dari sharing saya hari ini adalah memasukkan pembelajaran body safety secara rutin di KBM sehari-hari, karena itu emang harus diulang-ulang terus, karena kan kita ini konsumennya anak-anak ya, jadi harus diulang-ulangin terus dengan bahasa dan metode yang sesuai dengan usia mereka. Kemudian bangun hubungan kepercayaan guru dengan anak. Jadilah orang dewasa yang aman untuk mereka. Kemudian libatkan orang tua. Ini menurut saya yang paling penting. Orang tua itu kadang harus diedukasi, berikan edukasi, info dan komunikasi terbuka untuk orang tua. Seperti itu. Ayo kita lindungi anak-anak kita. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi kepada anak-anak kita. Sekiranya Umi Ustadz ada pertanyaan apa? Itu kan dari semua itu kan hanya kepada orang lain ya. Dan misalnya kayak Alvaro tuh ayah tiri, itu kan orang tua ya. Kita mempercayai orang tua. Nah itu bagaimana kalau akhirnya ayah tirinya malah kayak gituin? Lah ya itu dari jadi gini, anaknya itu diberi itu ya tadi pendidikan mengenai body safety itu. Nah makanya itu tadi boleh disentuh seperlunya. Selain itu anaknya diajarkan untuk menolak. Kalau semisal nih, mungkin sayang-sayangan tapi udah kelewat batas gitu, dicium tapi dicium mungkin mulut atau apa gitu kan, itu kan udah kelewat batas ya untuk beberapa orang. Nah itu
makanya anaknya diajarkan untuk bilang tidak, untuk menolak, karena anak itu biar tahu kalau aku tuh punya hak menolak orang lain memegang aku gitu. Nah itu makanya seperlunya aja. Kalau semisal ayahnya itu nyegoin, itu boleh apa enggak Umi Ustadz? Enggak. Ya boleh kalau laki-laki gitu, boleh. Tapi karena itu seperlunya. Contoh juga kadang mungkin maaf itu kelaminnya kena resleting terus terluka, itu boleh kan? Boleh dilihat, boleh diobatin, boleh toh. Tapi kalau semisal dipegang tanpa ada alasan, dipegang tanpa ada keperluan, nah itu tuh biar anak tuh tahu kalau oh ini itu nggak boleh. Terus setidaknya dia bisa bilang enggak dan kasih tahu orang dewasa lain yang dia percaya, contohnya ibunya, atau mungkin ibunya nggak malah belani bapaknya, dia bisa cerita ke gurunya. Nanti gurunya itu bisa berdiskusi, terus mungkin kasih edukasi dulu sama orang tua. Oh biasanya anak yang korban seperti itu tuh dia memiliki traumatis yang tinggi ya, jadi untuk ngomong pun ke orang lain tuh dia susah. Nah ya makanya itu kita tuh harus menjadi orang dewasa yang aman bagi anak itu. Kita harus membangun kepercayaan anak itu sehingga dia tuh mau cerita ke kita sebagai gurunya di sekolah seperti itu. Ada lagi? Ya itu. Sudah cukup. Baik, terima kasih Umi dan Ustadz atas waktunya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa diterapkan bersama oleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.